Baik, kembali lagi bersama Bunda Rini. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang latihan kebugaran jasmani untuk membentuk ataupun mencapai berat ideal. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu membentuk kekuatan otot ya. Jadi yang kedua ini kita membentuk kekuatan otot. Nah, anak-anak, apakah sudah tahu apa dimaksud dengan kekuatan? Nah, kekuatan adalah kemampuan menggunakan ketegangan otot untuk mengeluarkan energi dalam setiap aktivitas. Jadi, itulah pengertian dari kekuatan. Nah, apa saja latihan ataupun gerakan untuk membentuk kekuatan otot? Yaitu yang pertama atau A-nya yaitu pembelajaran gerakan pull up. Nah, anak-anak apakah sudah tahu bagaimana gerakan pull up? Silahkan lihat gambar yang di samping. Nah, mungkin anak-anak sudah nggak asing lagi ya dalam melihat gerakan pull up. Nah, di sini gerakan pull up adalah gerakan bergantung sambil angkat tubuh ya. Dan tujuan gerakan pull up adalah untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Jadi sudah jelas ya nak bahwa tujuan melakukan gerakan pull up adalah untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Semakin anak-anak sering melakukan gerakan pull up, maka semakin bagus untuk membentuk kekuatan otot lengan dan bahu ya. Nah, apa saja alat yang digunakan untuk melakukan gerakan pull up? Yaitu palang tunggal dan kursi kecil ya. Diingat, alat yang digunakan untuk gerakan pull up adalah palang tunggal dan kursi kecil. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, cara melakukannya yaitu peserta naik ke atas kursi kecil, kemudian kedua lengan memegang palang tunggal dengan selebar bahu ya. Kemudian setelah memegang palang tunggal, singkirkan kursinya ya. Nah, ketika aba-aba mulai, maka anak-anak mulai mengangkat kepalanya melewati palang tunggal ya. Anak-anak mengangkat kepala dan dagunya melewati palang tunggal. Kemudian turun kembali, lengan lurus dengan sikap semula. Nah, angkat kembali, dagu melewati palang dan turun, kemudian lengan lurus seperti semula. Nah, lakukanlah secara berulang-ulang. Tujuannya agar kekuatan otot lengan anak-anak bisa terbentuk dengan baik. Ya, tujuan gerakan pull up itu untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Paham ya anak-anak? Nah, contoh yang kedua untuk melatih kekuatan otot yaitu pembelajaran berjalan sambil menggendong teman. Silakan anak-anak melihat gambar yang ada di samping. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan cara menggendong teman ya. Di sekolah mungkin pernah main gendong-gendongan dengan teman ya, tapi diingat ketika kita menggendong teman harus seimbang dengan berat badan kita ya. Jangan sampai yang digendong lebih besar daripada yang menggendong ya, nanti punggung kalian bisa jatuh. Anak-anak, maka perlu diperhatikan bagaimana cara menggendong dengan baik ya. Nah, tujuan melakukan menggendong teman adalah untuk melatih kekuatan otot tungkai dan kaki ya. Karena otot tungkai dan kaki mempunyai daya ledak yang sering untuk aktivitas seperti melompat, berjalan, dan berlari. Jadi semakin anak-anak sering berlatih berjalan ataupun berlari, maka semakin kuat juga otot kaki dan tungkai anak-anak ya. Nah, bagaimana cara kita ataupun melakukan menggendong teman? Nah, yang pertama anak-anak harus membuat barisan yang berjarak 10 meter ya. Kemudian teman yang mau digendong sudah ada di punggung kita. Kemudian kedua kaki yang digendong harus mengapit punggung ya. Dan yang menggendong ketika sudah memulai aba-aba ataupun aba-aba sudah dimulai, maka harus melakukan berjalan ataupun berlari ya.
Dan setelah mencapai garis yang ditentukan, anak-anak kembali lagi ke tempat semula ya. Kemudian lakukan sampai berulang-ulang kali ya, supaya terbentuk kekuatan otot kaki dan tungkai anak-anak. Nah, jadi seperti itu cara melakukan menggendong teman ya, yang tujuannya untuk melatih kekuatan otot tungkai dan kaki. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ya, mungkin kalau menggendong teman, Bunda rasa anak-anak sudah mengetahui semua. Untuk berada yang ke selanjutnya yaitu contoh latihan kebugaran jasmani untuk membentuk badan yang ideal yang selanjutnya yaitu kelenturan tubuh. Anak-anak, kelenturan adalah kemampuan untuk bergerak dengan lentur tanpa terasa cedera dan terasa sakit ya. Jadi itulah pengertian dari kelenturan. Nah, apa saja gerakan yang dapat melatih kelenturan tubuh? Yaitu dengan membungkukkan badan ya. Anak-anak bisa melihat contoh yang di samping, yaitu dengan membungkukkan badan ya. Biasanya kita sudah sering di sekolah melakukan gerakan membungkukkan badan, yaitu dengan melakukan pemanasan ya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara membungkukkan badan dengan bagus, tujuannya untuk kelenturan tubuh ya. Caranya yaitu kita berdiri sikap siap, kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan diangkat ke atas ya. Ketika aba-aba mulai, maka anak-anak melakukan gerakan tangan diletakkan ataupun tangan dikebawahkan hingga menyentuh lantai. Kemudian gerakan yang kedua, angkat kembali ke atas. Dan gerakan ketiga, anak-anak membalikkan kembali ke bawah, tangannya menyentuh lantai hingga anak-anak bisa merasakan kelenturan tubuh. Nah, tujuan dari membungkukkan badan ini adalah untuk melatih kelenturan punggung, lengan, dan bahu. Jadi semakin sering anak-anak latihan membungkukkan badan, maka semakin lentur pula punggung, lengan, dan bahu anak-anak. Maka tadi Bunda jelaskan cara melakukannya, yaitu kedua tangan diangkat ke atas, kemudian hitungan ke 1 atau 2, anak-anak tangannya dikebawahkan hingga menyentuh lantai. Anak-anak bisa melakukan berulang-ulang kali agar kelenturan lengan, punggung, dan bahu terbentuk dengan baik ya. Kemudian contoh yang kedua untuk kelenturan yaitu meliukkan tubuh dengan alat. Nah, untuk meliukkan tubuh dengan alat yaitu tongkat panjang kira-kira berukuran 50 cm ya. Nah, bagaimana melakukannya adalah perhatikan gambar ya nak. Sikap awal berdiri kangkang, kedua tangan lurus di depan dan memegang tongkat. Gerakannya tubuh meliuk ke kiri, pandangan mengikuti tangan yang memegang tongkat. Kemudian tubuh meliuk ke kanan, pandangan mengikuti tangan kanan dengan hitungan 1 sampai 4. Gerakan diulangi sampai 8 kali hitungan. Nah, itulah cara melakukan gerakan meliukkan tubuh dengan alat ya. Jadi jika tangan kanan meliukkan ke kanan, maka gerakan kepala juga harus meliukkan ke kanan ya. Paham anak-anak? Sudah jelaskan tadi bahwa latihan kebugaran jasmani untuk membentuk ataupun mencapai berat ideal itu sangat banyak ya nak, tidak mudah. Ini masih ada lagi, tapi kita lanjutkan untuk minggu depan ya, supaya anak-anak bisa lebih paham. Kita bahas sedikit-sedikit karena memang pembahasan untuk membentuk berat badan ideal itu memang banyak. Nah, tujuan Bunda sedikit-sedikit Bunda ajarkan supaya anak-anak bisa latihan di rumahnya dengan bagus sehingga berat badan anak bisa mencapai dengan ideal. Ya, paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, tentu seperti biasa ada tugas ya. Tugas pertama, apa pengertian dari kekuatan otot? Yang kedua, praktekkan gerakan pull up.
Cukup sekian, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.